Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan cahaya kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Tema kesempatan ini adalah hari Jumat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailu sholatil jum'ati ay hadhihi fadhailu sholatil jum'ati wa minasyarafi alladhi ja'alallahu li hadhil ummati annahu ikhtasaha biyaumil jumu'ati wa ja'alahu idan aziman wa ja'ala minal khasaisi wal fadhaili lahu wa li sholatihi ma yartafi'u bihi qadruhu wa ya'dumu amruhu. Artinya ini adalah bab yang menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat, sebagian dari kemuliaan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah mengkhususkan kepada kita umat Muhammad dengan hari Jumat, dengan keutamaan hari Jumat, dan menjadikannya sebagai Id, yaitu hari yang agung, yaitu hari yang sangat agung, sebuah hari yang sangat agung, dan hari raya yang sangat agung, dan menjadikan sebagian dari kekhususan dan keutamaan yang ada pada hari Jumat. Dan juga khususnya adalah keutamaan dalam melaksanakan sholat pada hari Jumat, di mana sangat tinggi derajatnya dan sangat agung perintahnya. Faminha takfiruhu lidzunubi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a summa ata al-jumu'ata fastama'a wa anshata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyamin. Sebagian dari keutamaan hari Jumat adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini adalah hadis yang sumbernya dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang melaksanakan wudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, mendengarkan dan benar-benar mendengarkan yaitu khutbah Jumat, yaitu khutbah yang dilakukan oleh khatib, maka dosa-dosanya di antara Jumat satu dan Jumat lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahi dengan 3 hari dari hari Jumat tersebut. Ini ada menunjukkan keutamaan melaksanakan sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ightasala yaumal jumu'ati wa masa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani syabi summa kharaja hatta ya'ti al-masjida wa yarka'u ma badalahu wa lam yu'di ahadan summa ansota hatta yusalliya kana kafaratan lima baina wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahu Al-Imam Ahmad wa Tabarani wa Ibnu Huzaimah fi Shahihihi. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abi Ayyub Al-Ansari mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat dan ia juga berminyak wangi dan ia kemudian memakai baju yang paling bagus daripada untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian ia keluar ke masjid untuk bisa berjamaah sholat Jumat, kemudian ia juga ruku dan
dengan sebaik-baiknya dan tidak menyakiti seseorang ketika melaksanakan sholat Jumat, dan juga mendengarkan khutbahnya khatib dengan sebaik-baiknya sampai ia melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, maka hal tersebut adalah menjadi pelebur dosa-dosa di antara Jumat satu dengan Jumat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabarani dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahihnya Imam Ibnu Khuzaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ghassala yaumal jum'ati wa tasala wa bakar wa takara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin amila sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus, sahabat Aus bin Aus. Aus bin Aus berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi Jumat, kemudian ia mandi dan pagi-pagi pergi melaksanakan sholat Jumat, dan kemudian ia berjalan untuk ke masjid, dan ia tidak melaksanakan dosa atau melakukan dosa, ia dalam melaksanakan sholat Jumat dekat dengan imam, kemudian mendengarkan dengan sebaik-baiknya yaitu khutbah Jumat dan tidak berbicara apa-apa, sungguh ia mendengarkan apa yang menjadi khutbahnya imam, khutbahnya khatib, maka setiap satu langkah yang ia lakukan, setiap satu langkah yang ia lakukan menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, itu sama saja dia melaksanakan, yaitu pahalanya adalah puasa 1 tahun dan melaksanakan sholat, maka pahalanya adalah sama dengan ia setiap satu jangka adalah pahalanya adalah pahala puasa selama 1 tahun. Setiap satu langkah atau satu jangka menuju ke masjid, maka pahalanya adalah puasa 1 tahun, melaksanakan puasa 1 tahun. Subhanallah. Jadi kalau kita semua melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, maka insya Allah menjadi amal yang terindah untuk kita semua, amal yang menjadi pelebur dosa-dosa kita semua dari Jumat satu ke Jumat yang lain. Amin Allahumma amin. Wa anhu radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Rawahu Muslimun. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aus bin Aus. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, beberapa sholat 5 waktu dan beberapa sholat 5 waktu dan sholat Jumat 1 ke Jumat yang lain dan Ramadan 1 ke Ramadan yang lain adalah semuanya adalah pelebur dosa selagi tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Selagi seorang tidak melaksanakan dosa-dosa besar, maka ketika ia melaksanakan dosa kecil dilebur dengan sholat satu dengan sholat yang lain, satu sholat melebur dosa-dosa tertentu, kemudian begitu Jumat, begitu juga pindah ke sholat yang lain, sholat fardu yang lain, sholat 5 waktu setiap hari, setiap malam yang kita lakukan. Begitu juga dengan sholat Jumat. Jumat 1 dengan Jumat yang lama lain adalah pelebur dosa-dosa. Begitu juga dengan ibadah Ramadan 1 dengan Ramadan berikutnya adalah merupakan pelebur dosa kita selama 1 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha anna sholatal jumu'ati tudhi'u tariqa li ahliha yaumal qiyamati. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusyarul ayyamu ala hayatiha wa tusyarul jumu'atu
zahra'a muniratan alwa yakhufuna biha kal arushi tuhda ila khidriha tudi'u lahum wa yamshuna fi dawiha alwanuhum kasalji bayadun warihum kal miski yakhuduna fi jibalil kafur yanzur ilaihim as-saqalani la yatrukuna ta'ajjuban ay min husni mandori ahlil jumu'ati hatta yadkhulul jannata la yukhaliduhum ahadun ilal mu'adzinuna wal ilal mu'adzinu al muhtasibuna rawahu at-Tabarani wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Artinya adalah sebagian dari keutamaan sholat Jumat adalah bahwasanya sholat Jumat itu menyinari jalan kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat pada hari kiamat. Hadis ini adalah dasarnya dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Abi Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, hari-hari dalam keadaan hari-hari pada hari Jumat, pada hari maka Jumat pada hari Jumat adalah hari di mana manusia dikumpulkan besok pada hari kiamat dalam keadaan seperti bunga yang bercahaya. Orang yang melaksanakan sholat Jumat besok pada hari kiamat, maka ia dikumpulkan disertai dengan bunga-bunga yang bercahaya. Orang yang melakukan sholat Jumat bagikan mereka adalah ibarat ia adalah mendiami sebuah tempat di pernikahan, di mana dia mendapatkan beberapa hadiah-hadiah yang memberikan cahaya atau memberikan kebahagiaan kepada orang yang melaksanakan sholat Jumat. Dan juga jalan-jalan mereka adalah jalan yang sangat jelas, sangat terang karena melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yaitu warna-warna mereka, yaitu orang yang melaksanakan sholat Jumat adalah seperti es, seperti putihnya seperti es, dan baunya adalah seperti minyak misik, di mana minyak misik itu adalah berada di Gunung Kapur. Mereka semua dilihat oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang sangat kagum dengan keadaan mereka karena bagusnya atau indahnya, yaitu indahnya keadaan mereka seperti acara pernikahan. Mereka itu adalah pandangan bagi orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan sebaik-baiknya, sehingga pandangan mereka yang sangat indah, sehingga mereka semua termasuk orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut juga dilakukan, diterima oleh orang-orang yang melaksanakan adzan, orang-orang yang melaksanakan adzan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu derajatnya sama dengan orang yang melaksanakan sholat Jumat, di mana mereka ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah tempat seperti indahnya acara pernikahan yang terdiri dari cahaya-cahaya lampu, yang terdiri dari cahaya-cahaya bunga yang sangat indah. Kemudian putihnya mereka adalah bagikan lebih putih daripada susu, dan bau-bau mereka adalah bau-bau minyak misik dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Khuzaimah. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan dan keberkahan untuk kita semua, selalu memberikan kesehatan untuk kita semua dalam kehidupan kita. Allah memberikan yaitu keutamaan, kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.